Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa SMTV dimanapun Anda berada, semoga pemirsa dalam keadaan bahagia. Jumpa lagi dalam acara Talkjil, kajian jelang buka puasa dalam rangkaian kegiatan besar Gema Ramadan Suara Muhammadiyah, Ramadan Berkah Menuju Mardatilah. Kali ini di samping saya sudah hadir Ustadz Mugiyanta MSI dari Pondok Pesantren Asy-Syifa Bantul. Kali ini kita akan membahas tentang kiat Ramadan agar lebih bermakna. Jadi puasa itu tidak tidur melulu gitu Pak ya. Gitu. Mentang-mentang puasa kemudian tidur gitu. Jadi biar lebih bermakna itu seperti apa. Nah ini kiat-kiatnya akan dikupas habis oleh Ustadz Mugiyanta. Tapi sebelum itu kepada pemirsa kami ingatkan untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube SMTV gitu ya. Semoga SMTV semakin banyak penggemarnya dan semakin meriah. Amin, amin. Selanjutnya kami langsung saja kita menuju ke Ustadz Mugiyanta untuk membahas kiat Ramadan agar lebih bermakna. Kepada Ustadz Mugiyanta kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu lan nabiyya ba'dah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Al-ayah. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di dalam acara pada kali ini. Mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang telah memberikan berbagai macam nikmat, ya. Nikmat Islam, ya. Nikmat sehat, nikmat yang lain yang tentunya tidak kalah pentingnya adalah kita masih bisa berjumpa di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Para pemirsa sekalian, bulan Ramadan itu adalah bulan yang mulia. Bahkan kemuliaan ini sangat ditunggu-tunggu oleh siapapun. Seluruh umat sedunia ini sebenarnya menunggu kedatangan Ramadan ini. Nah, kita yang masih diberikan kesempatan berpuasa di Ramadan ya bersyukur, alhamdulillah. Kemudian kalau kita simak dari maknanya saja sudah luar biasa Ramadan. Ramadan itu bisa dimaknai sebagai bulan pembakaran. Ya. Kenapa pembakaran? Karena di bulan Ramadan itu insya Allah kalau kita melaksanakan atau menunaikan ibadah Ramadan dengan sungguh-sungguh, maka dosa-dosa kita itu akan dibakar oleh Allah. Nah, jangan sampai yang dibakar besok kita, ya. Tapi dosa-dosa ini kita bakar melalui amalan Ramadan. Ya. Ramadan juga bisa bermakna bulan tazkiyatun nafs, jadi bulan pembersih jiwa, ya, luar biasa ini. Jadi kalau cuci darah itu ya di rumah sakit, ya. Kalau nyuci baju ya pakai deterjen, tapi kalau hati, jiwa ini ya nyucinya pakai puasa ini. Karena banyak hal yang bisa kita ambil hikmahnya di dalam amaliyah Ramadan ini. Ini maka ayat yang kami bacakan dalam muqaddimah itu kalau kita amani luar biasa. Dari awal ayat saja yang disebut itu lafalnya adalah ya ayyuhalladzina amanu. Jadi orang-orang beriman. Ini khusus ini. Jadi panjenengan juga dapat panggilan khusus, Mas. Jadi dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu yang tidak beriman tidak akan bisa mengamalkan, dan mengamalkan pun tidak akan diterima karena di sebagian masyarakat itu ada yang ikut-ikutan puasa Ramadan ini karena seneng kok ternyata dengan puasa itu bisa sehat ya. Nah, jadi niatnya
hanya ikut-ikutan saja karena bulan Ramadan, padahal dia bukan orang Islam. Artinya dia belum memahami betul syariat Islam itu sendiri, tapi senang dengan puasa itu. Jadi kalau kita lihat dari makna ini saja, pemirsa sekalian, puasa itu kalau kita bandingkan dengan ibadah yang lain, mengapa luar biasa? Karena begini, ini kan masalah iman ya. Iman itu kan temannya di sini. Iman itu kan mencakup 3 aspek. Yang pertama adalah di hati, yang kedua di lisan, yang ketiga adalah di amalan. Maka disebut mahwal iman. Apa itu iman? Iman itu adalah wa tasdiqul bil qalbi. Jadi membenarkan dengan hati. Jadi kalau hanya pembenarnya dengan mata, dengan telinga itu belum afdol, tapi pembenaran dengan hati. Pokoknya nonton SAT kira dihapusi ya Mas. Jadi kalau sudah seneng itu, kalau hati ya sudah diperjuangkan ya. Termasuk segala hal dan segala aspek. Bahkan kalau tidak pakai aturan, ya terenjang-terenjang aturan, yang itu risikonya cukup berat karena melanggar aturan. Maka aspek keimanan jadi penting. Wa tasdiqul, membenarkan dengan hati. Kemudian wa qaulun bil lisan, diucapkan dengan lisan. Wa amalun bil arkan, kemudian diamalkan dengan perbuatan seperti apa yang diyakini dalam hati itu. Satu contoh aja yang pada umumnya ya, kita meyakini sebuah nama-nama hari itu kan diyakini dalam hati. Kalau dibelokkan, ini hari apa Mas? Oh ini hari Jumat. Oh, enggak, ini hari Sabtu. Karena yakinnya hari Jumat, ya tetap amaliyahnya di hari Jumat itu ya. Tanggal juga begitu. Maka hatinya mengatakan ini hari Jumat, lisannya mengatakan Jumat. Amalannya ya seperti bagaimana kita melaksanakan di hari Jumat itu. Kalau ada janji hari Jumat, ya berangkatnya sesuai dengan perjanjian itu dan seterusnya. Seperti contoh, saya hadir di studio ini, janjinya hari ini ya karena keyakinan ini harinya pas, ya datang. Kalau keyakinannya keliru jadi tidak bisa ketemu karena yakin ini. Jadi maka puasa itu yang pertama mencakup aspek hati. Yang kedua, puasa itu juga mencakup aspek lisan. Karena apa? Lisan ini mulai dilatih untuk apa? Untuk berbuat sesuatu yang jujur, menahan. Karena shaum itu sendiri kan maknanya menahan. Maka luar biasanya puasa itu kalau kita banding dengan ibadah yang lain. Kalau syahadat itu jelas ya, syahadat itu ada ucapannya, bisa didengar. Salat itu jelas ya, karena apa? Ada gerakannya, ada bacaannya, bisa dilihat ya. Oh itu baru salat. Oh 2 rakaat, oh salat subuh. 4 rakaat, oh ini salat zuhur dan seterusnya. Ini. Kemudian zakat ya, nah ini bisa dilihat, bisa dirasakan karena membawa sesuatu, ya, dihitung dan seterusnya. Ya. Puasa juga begitu. Haji juga begitu. Berangkatnya saja diantar banyak orang, harus pamit haji dan seterusnya. Puasa ini tidak sama, karena puasa itu tidak kelihatan. Misalnya saya sedang di warung berdampingan dengan seseorang, itu yang puasa yang mana tidak tahu, sama-sama di warung. Mungkin belum kelihatan kalau dia masih diam, tapi begitu dia makan, oh kelihatan, oh dia tidak puasa. Tapi hakikatnya puasa itu tidak akan kelihatan manakala tidak diperlihat-lihatkan ya, seperti karena puasa terus tidur lemes ya, tidak bisa begitu. Karena puasa itu maksudnya bukan merubah males-malesnya, kita tetap beraktivitas. Sehingga puasa itu satu bentuk ibadah yang lengkap. Di saat puasa masih melaksanakan ibadah sholat. Jadi puasa membaur dengan ibadah sholat. Misalnya pada sholat subuh kita sholat dalam kondisi puasa. Jadi menyatu dengan, kalau ibadah zakat tidak bisa dicampur dengan sholat. Kita zakat sambil sholat tidak bisa ya Mas ya, tidak bisa. Kalau puasa luar biasa. Maka puasa itu bukan satu perbuatan yang bisa dilihat, tetapi hasilnya luar biasa. Ya. Dan puasa juga bisa dilakukan dengan amal yang lain, menolong orang, kemudian bersedekah, bekerja ya, termasuk bekerja di perusahaan, di toko, dimanapun itu bekerja dan tidak merubah. Karena apa? Yang
dipuasakan, yang dilatih adalah aspek hati. Tidak mungkin orang puasa itu kemudian mengatakan karena kalau syahadat kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ada lafalnya. Salat ada takbir Allahu akbar. Lah puasa itu tidak ada kemudian ada lafalnya, amaliyah suara yang misalnya puasa tidak ada, cukup diam saja. Melaksanakan seperti aktivitas seperti biasanya. Ya. Jadi ini maka hikmah yang bisa kita ambil dari puasa itu adalah aspek hati. Dari puasa itu kalau hatinya merasakan ibadah puasanya itu bagus, insya Allah orang yang berpuasa itu akan merasakan hikmah-hikmahnya. Di antaranya adalah puasa itu melatih berjiwa jujur. Ini ya, jujur itu penting ya. Jujur itu tidak ada yang jual di toko itu. Ya. Penting ya. Dan melatih jiwa memiliki jiwa solidaritas. Ya. Orang itu kalau tidak pernah lapar itu tidak akan tahu rasanya lapar. Nah dengan puasa itu dilatih lapar. Nah, gimana anaknya orang kaya tidak sempat lapar ya? Tapi kalau dia berpuasa kemudian lapar, oh orang lapar itu begini terasa. Jadi bisa membangkitkan jiwa solidaritas, rasa sosial. Ya. Kemudian ini dari sisi hati, mungkin dari sisi ekonomi wah luar biasa. Yang ditunggu-tunggu oleh pedagang itu bulan Ramadan itu nanti kemudian banyak orang berbelanja, bukan berzakat mal tapi mah zakat mall. Nah ini zakat mall itu ya esensinya apa ya, karena mau lebaran kemudian yang dipentingkan itu belanja-belanjanya, mestinya bukan itu. Mestinya semakin hari semakin ditambah umurnya itu, jatah hidupnya semakin berkurang itu ya semakin dekat dengan Allah. Maka endingnya di dalam akhirat itu la'alakum tattaqun. Jadi agar menjadi orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu bagaimana? Ya harus imannya benar, ya. Amalannya benar, maka harus punya syariat yang benar. Maka setelah orang yang bertakwa itu melakukan iman yang benar, mestinya diikuti dengan amal yang benar. Jadi orang beriman itu punya kewajiban untuk melakukan ibadah sholat, ya sholatnya dengan benar. Dampaknya adalah akhlak. Jadi orang takwa itu nanti memiliki jiwa muhsinin, orang yang ihsan yang baik. Jadi iman, Islam, ihsan itu buahnya takwa sebenarnya. Seperti iman tadi itu, ya tiga tadi, diyakini, diucapkan, diamalkan. Nah, kalau amalnya salah karena syariatnya salah, maka puasa harus memahami fikih atau amalan-amalan atau aturan-aturan di dalam ibadah puasa ini. Karena kalau puasa itu hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, itu belum mencapai makna puasa yang tinggi. Jadi masih bersifat umum atau am gitu. Endo yang mengeleh loyo. Karena apa? Puasa tapi masih berbuat maksiat. Puasa tapi masih tidak jujur, tidak adil, ya. Masih marah-marah. Mestinya dengan puasa itu jiwa marah sudah mulai dikendalikan, jiwa marah sudah mulai dijauhkan, ya. Nah ini masih ada juga. Maka kalau betul-betul berpuasa dengan baik dan benar sesuai dengan syariat, karena memang puasa ini melatih seseorang untuk bertakwa tadi itu, mestinya endingnya ya la'alakum tattaqun betul. Nah, jadi itu diantaranya. Kemudian dari puasa ini kiat yang perlu kita raih adalah bagaimana tetap terjaga nilai pahala puasa. Makanya nilai pahala puasa itu ya mestinya kalau kemarin ya Ramadan yang kemarin itu puasanya masih bersifat umum, yang penting puasa. Untuk berikutnya sudah mengarah pada yang khusus gitu. Jadi yang puasa tidak hanya lesan menahan lapar dan dahaga, tetapi hatinya pun berpuasa. Kalau mau marah ya ditahan. Nah ini di dalam ilmu psikologi ya, bahwa hati ini kalau
suka marah, suka dengki, suka ini dan seterusnya itu nanti punya penyakit hati. Yang penyakit hati akan berdampak pada penyakit fisik. Ya. Jadi orang yang namanya benci atau marah, kalau marah jelas marah itu yang tergerak adalah 77 otot ini akan berperan dan akan mengeluarkan satu zat-zat yang akan memiliki kekuatan yang luar biasa. Yang ini kalau tidak dikendalikan orang itu akan mengikuti otot yang digerakkan oleh marahnya tadi itu. Jadi kalau kita lihat ya, orang marah itu tenaganya bisa mencapai maksimal. Kalau biasa kan tidak. Tendangan orang marah dengan tendangan orang biasa mesti kuat orang marah. Kalau ayahnya marah, masakannya belum matang, misalnya yang tendang alat masaknya ketel itu tendang bisa hancur. Tapi kalau tidak marah ya biasa. Maka marah itu bisa mengeluarkan tenaga yang luar biasa, yang itu tidak terkendali, bisa menyelakakan orang lain. Para pemirsa sekalian, kalau dikupas memang cukup panjang, tetapi yang jelas puasa adalah mendidik dan melatih hati untuk sabar, disiplin, jujur, adil, sehingga bisa membawa kemaslahatan umat. Saya kira ini yang sedikit singkat ini semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada salah dan khilaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ustadz Mugianta MSI dari Ponpes Asyifa Bantul atas kultumnya tentang kiat Ramadan agar lebih bermakna. Jadi puasa bukan alasan untuk bermalas-malasan gitu ya, tapi justru dengan puasa kita semakin meningkatkan amal, dan karena ibadah puasa ini bisa dibarengkan dengan ibadah yang lain. Kami kira itu dulu pemirsa, kita jumpa lagi pada episode berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube SMTV. Kita jumpa lagi pada acara Talkjil selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan merupakan bulan yang ditunggu-tunggu kaum muslimin seluruh dunia. Selama masa Ramadan dan persiapan Lebaran, toko Suara Muhammadiyah juga akan menghadirkan berbagai tren busana muslim terbaru untuk kebutuhan pakaian muslim pria dan wanita. Ayo, belanja busana muslim terbaru paling elegan untuk Ramadan tahun ini. Temukan semua kebutuhan busana muslim Anda hanya di toko Suara Muhammadiyah.